Selamat malam Bapak Ibu semuanya, boleh saya minta tepuk tangannya pada malam hari ini biar lebih semangat lagi. Wah, luar biasa sekali malam hari ini ya. Kita berkumpul di Ekodek Hutan Kota Bae Pelataran. Senang sekali saya Triwidiatmoko boleh hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya yang kalau saya dengar ini adalah tamu-tamu spesial malam hari ini, betul? Betul dong, pasti tepuk tangan sekali lagi dong untuk tamu spesial kita malam hari ini. Bapak Ibu semuanya sudah hadir dan malam hari ini izinkan saya terlebih dahulu menyapa untuk para Board of Commissioner and also Board of Director PT Kalbe Pharma Tbk yang sudah hadir. Selamat malam untuk Bapak Vijong Tius as President Commissioner PT Kalbe Pharma Tbk. Selamat malam Bapak, boleh berikan tepuk tangannya yang sangat luar biasa untuk Bapak Vijong Tius. Kemudian juga yang sudah hadir bersama kita, selamat malam untuk Bapak Mulyali as Director PT Kalbe Pharma Tbk. Boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa. Juga pastinya boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Bapak Ibu hadirin yang berbahagia malam hari ini. Untuk Anda semuanya tepuk tangannya. Dan juga selamat datang dalam Revolutionizing the Regenerative Medicine Industry, Stem Cells and Secretome. Jadi yang pasti malam hari ini kita akan mencoba untuk mengenal lebih jauh mengenai stem cell. Kemudian juga yang pasti ini yang paling penting adalah pemilihan stem cell yang baik, aman dan juga berkualitas. Karena saya yakin mungkin sebagian dari yang sudah hadir pada malam hari ini sudah pernah melakukan terapi stem cell. Tapi mungkin juga ada yang sampai dengan detik ini masih ragu-ragu, masih maju mundur juga, masih punya banyak sekali keraguan untuk bisa memilih ataupun melakukan yang namanya terapi stem cell. Nah, malam hari ini kami akan mencoba untuk meyakinkan Bapak Ibu semuanya ya, yang mungkin sekarang mungkin keyakinannya hanya baru 50%, kita akan buat menjadi 1000% malam hari ini untuk boleh mencoba yang namanya terapi stem cell. Ya, setuju? Setuju dong ya pastinya ya. Dan untuk itu kita akan langsung segera memulai acara pada malam hari ini. Dan untuk menyapa Bapak Ibu semuanya sudah berkenan meluangkan waktunya di hari yang sangat sibuk dan juga penuh dengan jadwalnya di hari ini, saya akan mengundang untuk boleh maju ke depan ya, menyapa Bapak Ibu semuanya yang mungkin ya ini sudah sangat luar biasa sekali antusiasnya ya. Jadi saya akan mengundang untuk Bapak Vijong Tius untuk boleh maju ke depan. Yang pasti beliau ini Bapak Ibu semuanya sudah meniti karir selama 34 tahun di PT Kalbe Pharma dengan berbagai pengalaman di bidang finance accounting, risk management, strategic management, distribution logistic, digital transformation and sustainability. Sejak tahun 2017 beliau menjadi Presiden Director CEO PT Kalbe Pharma. Dan pada tahun 2024 kemarin, beliau ditunjuk menjadi Presiden Komisaris PT Kalbe Pharma. Boleh berikan sambutan yang luar biasa untuk Bapak Vijong Tius. Ya, terima kasih. Saya tidak tahu ada perkenalan begitu ya. Ya, selamat malam. Tapi karena ini stem cell, kita harus rubah menjadi semangat pagi. Karena memang ini akan, kata-kata revolusi ini luar biasa. Memberikan semangat buat kita semua. Jadi saya pada kesempatan yang baik ini, selamat datang Bapak Ibu yang saya hormati. Ada beberapa teman yang cantik-cantik ini ya. Jadi banyak kita lihat event ini memang event yang kita desain secara khusus untuk supaya memperkenalkan stem cell yang baru ya, yang boleh kita bilang teknologi baru, cara baru ya. Jadi saya hanya akan bercerita. Jadi tugas saya hari ini hanya appetizer saja Bapak Ibu. Nanti main course-nya ada yang lebih lezat gitu ya. Jadi saya hanya ingin memberi beberapa pengantar. Karena Kalbe ini sebagai industri farmasi, industri kesehatan, tahun ini berusia 58 tahun. Jadi memang suatu perjalanan yang cukup panjang. Dan sama sebagai suatu company pun, kita harus terus berubah, terus berinovasi untuk supaya bisa hidup sampai 100 tahun. Atau mungkin lebih dari 100 tahun sebagai perusahaan gitu ya. Nah, inovasi salah satunya ini adalah inovasi di area produk-produk biologi.
Karena saya rasa kita semua yang lahir di abad ke-20 gitu ya, kita banyak mengenal dan mungkin sampai hari ini juga itu pengobatan-pengobatan yang sifatnya berbasis chemical, ya, ada yang berbasis herbal sih ada, tapi mungkin lebih banyak orientasinya ke chemical base ya, sintesa untuk kimia-kimia yang sampai hari ini masih berjalan. Ya, seperti misalnya Kalbe waktu berdiri pertama kali pun ya, mungkin Bapak Ibu pernah minum Promah gitu ya. Mungkin masih kenal ya, Promah obat sakit mah gitu ya. Entrostop itu salah satu sakit perut gitu ya. Ya mungkin Kalpanax ya enggak lah ya, mungkin Bapak Ibu tidak pakai Kalpanax gitu ya. Banyak hal yang kita lihat, tapi saya yakin kita semua pernah minum Cerebrofit untuk otak ya. Waktu itu vitamin-vitamin kalau lagi mau ujian kita minum Cerebrofit. Jadi itulah perjalanan Kalbe bicara obat yang chemical base. Ya vitamin, paracetamol, ya antibiotics ya. Berbagai macam termasuk yang sekarang BPJS Kesehatan juga kita lakukan dengan baik. Nah, mulailah kita bilang kenapa ini inovasi baru? Karena memang kalau kita baca-baca di sejarah-sejarah perkembangan kesehatan ya, itu yang namanya obat biologi yang awal-awal ya dipakai, itu mungkin kira-kira 80-an lah, tahun 80-an gitu ya. Dibandingkan dengan antibiotik yang mungkin sudah 100 tahun lebih gitu ya, atau paracetamol mungkin lebih dari 100 tahun. Tapi memang obat biologik ini itu masih awal ya. Dulu ya mungkin untuk psoriasis ya, untuk rheumatoid arthritis dan segala macam, termasuk juga beberapa yang yang kelainan dalam kekebalan tubuh gitu, itu awal-awal sudah ada. Nah, baru mulai di abad-abad baru ini ya, terutama di abad 21 ini, mulailah research yang semuanya berbasis kepada genomik, gen gitu ya, genetika, yang sifatnya lebih kepada human. Jadi manusianya yang dilihat. Jadi awal-awal ya, itulah mulai research pengembangan produk dilakukan. Jadi kurang lebih kalau kita flashback, ya kurang lebih satu generasi yang lalu lah, mungkin 20-25 tahun yang lalu, mulailah riset itu dikembangkan. Ya, bagaimana cara kerja genetik kita, jin kita untuk pengobatan. Apakah pengobatan terapinya ataupun dari sisi efek-efek sampingnya gitu. Nah, itu mulai dilakukan. Nah, mulai itu juga lah Kalbe yang memang Kalbe sudah punya komitmen untuk R&D yang konsisten ya. Jadi tahun 2003 kalau kita flashback ya, tahun 2003 Kalbe sudah mendirikan satu research company waktu itu di Singapura khusus untuk research bioteknologi. Jadi bioteknologi kita pertama kali itu di 2003. Jadi kurang lebih 22 tahun yang lalu itu di Singapura dan sampai hari ini masih berjalan terus. Itu nomor satu. Terus perkembangan kedua ya, mulai 2006 itu mulailah lebih fokus kepada yang namanya Stem Cell and Cancer Institutes. Artinya mulai di formalize ya, mulai di organize dengan baik. Karena ini R&D. Research ini harus dilakukan secara konsisten dengan kerjasama para ahlinya dalam negeri maupun luar negeri. Sampai untuk mendapatkan proses produksi yang baik. Itu setelah berjalan kurang lebih dari 2006 sampai kepada 2013. Kira-kira 7 tahun kemudian baru yang namanya operasional produksinya bisa mendapatkan sertifikat yang cara produksi yang baik dari Badan POM. Nah, inilah bagian dari perjalanan bagaimana inovasi untuk pengobatan itu dilakukan secara konsisten mulai dari 2003 itu sampai hari ini masih terus berlangsung, Bapak Ibu. Karena kita yakin bahwa yang namanya produk-produk biologi ke depan, ya ini bukan kata saya ya, ini kata dari dunia. Ya, Bapak Ibu bisa baca ya, bahwa memang yang namanya personalized medication
Ya, medikasi yang lebih kepada individu-individu masing-masing itu akan menjadi pilihan terapi masa depan. Yang nantinya kita harapkan kalau kita lompat satu step lagi nih, ya kalau kita baca yang namanya 3D bioprinting. Ini kan bahasanya kayak canggih banget gitu ya, udah 3D bioprinting. Kalau bukan printing biasa itu sudah dengar ya. Printing dengan 3G udah biasa, tapi bioprinting. Nah, ini sudah ada. Coba iseng-iseng browsing gitu ya di dalam internet. Itu di UC San Diego itu sudah ada research yang mereka bisa printing dari sel kulit untuk mendapatkan organ-organ yang nanti bisa dipakai buat dimanfaatkan. Ini masih research. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa inilah perkembangan R&D yang nanti akan diaplikasikan ke dalam pengobatan-pengobatan kesehatan di sekarang ini maupun di masa depan. Nah, salah satunya adalah nanti mungkin dijelaskan secara lebih detail oleh Dr. Sandy sebagai narasumber kita. Bagaimana pemanfaatan, ya mungkin apa itu stem cell, apa itu sekretom gitu ya, supaya kita bisa memahami. Karena selama ini saya sendiri juga sudah disuntik ya, bayar sih ya, jadi bukan gratis ya, walaupun kalbe gitu kan ya. Hah? Iya, suntik gitu ya, diskon, harga diskon untuk karyawan gitu kan ya, itu boleh gitu kan. Jadi itu kita bisa merasakan ya apa yang apa stamina kita, apa segala macam, apalagi yang punya gangguan, beberapa teman yang gangguan di sendi lutut gitu ya, itu banyak yang sekarang sangat terbantu. Sampai kepada yang mungkin cedera saraf ya, tulang belakang misalnya gitu ya, itu juga banyak yang sudah merasa terbantu. Jadi banyak sekali yang kita lihat, nanti ada beberapa story dari yang sudah pernah merasakan manfaatnya, nanti Bapak Ibu bisa dengarkan langsung, sehingga memang itulah yang kenapa revolusi pengobatan yang baru itu bisa terjadi. Ya, itu perjalanan yang KLB lakukan untuk produk-produk biologik tersebut gitu. Sehingga ujungnya ekspektasi hidup kita ya, batas usia kita sekarang yang statistiknya itu 72 tahun. Mungkin nanti suatu saat akan menjadi 73 tahun. Kalau kita lihat proyeksinya mungkin 5 tahun lagi, atau mungkin tahun Indonesia emas 2045 ya, itu bisa menjadi 75 plus gitu ya, mungkin bisa 78 atau even menjadi 80. Jadi itulah salah satu kontribusi ya KLB yang namanya kita punya semangat bersama sehatkan bangsa melalui stem cell ini. Karena itulah akan membawa ke depan. Karena kita lihat pemerintah kita pun ya, kalau Bapak Ibu cermati, ada 6 pilar kesehatan yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan lewat Pak BGS ya. Salah satunya adalah mengenai genomik ini. Ya, mengenai genomik ini. Jadi bagaimana mendata genomik Indonesia yang nanti digunakan untuk terapi-terapi orang-orang Indonesia sendiri gitu. Mulai dari tuberkulosis ya, sampai kepada nanti pendataan yang melalui Satu Sehat dan seterusnya. Jadi memang pemerintah sendiri pun sudah menyediakan pilarnya, aktivitinya yang sekarang mulai digulirkan. Jadi saya rasa apa yang akan kita dengarkan hari ini memang pas gitu ya. Dan bisa nanti setelah ada pertanyaan silakan gitu ya. Dan kontak personnya juga ada. Dan beberapa hadirin juga ada dari dokter ya, kita ada dokter di Mitra Keluarga ini hadir beberapa di sini, jadi bisa konsultasi langsung ya, bisa nanti kalau ada yang kapan mau janjian lagi ya kami open kesempatan yang sebaik-baiknya. Jadi advertise saya demikian Bapak Ibu sebagai pengantar bahwa KLB sebagai perusahaan farmasi ya, sebagai perusahaan kesehatan memang kami berkomitmen untuk memberikan kesehatan dari sejak mengandung, kalau kita lahir, sampai nanti senior.
Ya, jadi kita bisa hidup bersama Kalbe, jadi pada saat sehat maupun pada saat sakit. Itu yang menjadi komitmen kami di sini, dan kami terus berinovasi untuk semua konsumen yang akan kita layanin sebaik-baiknya. Kira-kira demikian, Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas kehadirannya, atas perhatiannya, dan kita akan ikutin beberapa aktivitas yang akan datang sambil nanti kita menyicipi hidangan yang nanti bisa kita lakukan di sela-sela diskusi-diskusi yang akan kita lakukan. Sekali lagi, selamat mengikuti seminar ini yang lakukan secara eksklusif dan bersama dengan beberapa narasumber kita. Sekali lagi terima kasih dan saya kembali ke MC. Baik, boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa untuk Bapak Pichang Pius. Terima kasih banyak Bapak yang sudah memberikan introduction ya. Ini pengenalan di awal mengenai produk biologi dari PT KB Pharma, yaitu untuk stem cell-nya dan juga sekretomnya itu sendiri.